konsistensinya bikin bikin kalau menghias kue pakai buttercream ini agak tricky karena biasanya saya bolak-balik masuk kulkas sih karena konsistensinya terlalu lembek, terlalu keras. Jadi bolak-balik aja. Bolak-balik paling makan waktu sih bikin beginian. Padahal kelihatannya mungkin kayak cuma menghias kue, tapi ternyata triknya itu panjang juga ya. Baik. Kalau untuk cupcake itu sendiri menghiasnya biasanya yang dibutuhkan apa-apa aja nih Bu bahannya supaya mungkin sahabat Kava yang bergabung hari ini bisa mempersiapkannya gitu di rumah. Kalau untuk cupcake sendiri biasanya kalau sekarang hari ini demo saya udah kebetulan udah jadi nih cupcake-nya. Tapi cuma hanya di buttercream dipoles aja sih atasnya karena nanti rencananya mau dipasangin bunga di atasnya. Jadi untuk kalau biasanya untuk cupcake sendiri kita menggunakan kayak squid gitu ya. Lalu di buttercream untuk disemprot aja sih di atasnya. Tapi untuk hari ini saya mau demoin pembuatan bunga nih. Kebetulan agak kompleks. Oke, ini sahabat-sahabat kita akan lihat langsung Ibu Cynthia untuk langsung demo membuat menghias kue nih. Kita yang paling mudah tadi Ibu Cynthia bilang kalau mau belajar untuk menghias kue paling mudah dari cupcake karena mungkin ukurannya kecil, kita bisa memulai dan cari inspirasi dari mana aja. Dan hari ini Ibu Cynthia akan berikan inspirasi buat kita kira-kira gimana sih cara untuk menghias cupcake gitu ya. Ini sahabat-sahabat bisa langsung belajar dari Ibu Cynthia sore hari ini. Jadi kita pakai squid sih, dan ini isinya buttercream. Betul udah diwarnain warna pink. Jadi hari ini saya bikin flower dulu ya, kayak rose gitu sih. Cuman ini agak kompleks sih. Oke. Mungkin boleh sambil dijelaskan kira-kira seperti apa caranya gitu ya. Jadi pertama kita buttercream kita pecat aja sih, terus ban minta tisu Ban. Kelihatan ya? Kelihatan. Kita bikin kayak gitu.
bikin kayak bentuk mawar Wow. begitu ya. Oke. Berarti itu kita harus pakai alat itu dulu ya, Ci. Nggak bisa langsung di cake-nya gitu ya berarti. Iya, biasanya karena ini buttercream, jadi dia agak lembek ya kalau misalnya abis kita semprot begitu. Jadi kita harus masukin ke kulkas sebentar supaya dia bisa agak keras, jadi baru bisa dimasukin ke atasnya gitu. Oke. Ini tadi ada pertanyaan juga nih, Bu. Tips untuk membuat buttercream yang bagus dan tidak mudah encer. Jadi menteganya kita potong mentega karena akan di mixer ya, jadi menteganya harus dipotong dulu kecil-kecil sebelum dimasukin ke mixer, takutnya mixernya rusak. Jadi sebelum dipakai atau dimasukin ke dalam mixer, butternya dimasukin ke dalam kulkas dulu supaya dia tidak lumer. Jadi dalam keadaan agak keras gitu ya menteganya, jadi menteganya nggak lembek gitu. Karena kalau menteganya lembek pas lagi diolah jadi buttercream gitu, nanti dia akan cepet lumer. Berarti tipsnya tadi dipotong kecil-kecil dulu, ini sebelum di mixer, tapi tadi sebelumnya udah dimasukin kulkas dulu supaya nggak lembek gitu ya, Bu? Betul. Pas iya, supaya dia bisa kita taruh supaya nggak jatuh juga sih, karena permukaannya kan nggak rata. Oke. Ya. Mungkin di lanjut lagi kita akan melihat lagi Bu Cynthia untuk memperagakan cara membuat menghias cake ini. Oke, bentar ya. Bentar. Ini Bu Cynthia sedang membuat bunga-bunga dari buttercream untuk nanti kita hias di cupcake-nya gitu ya, Bu. Betul. Kira-kira akan butuh berapa bunga-bunga kecil itu? Sebenarnya untuk satu cupcake kita cuma butuh dua bunga besar dan 2 bunga kecil. Ini mungkin ala bisa karena biasa juga ya. Mungkin Ibu Cynthia udah biasa jadi kayak cepet aja bisa langsung jadi. Pertama kali belajar juga ulang-ulang terus sih. Tapi lama-lama karena udah biasa jadi gampang. Ini saya masukin kulkas dulu ya sebelum taruh di cupcake-nya. Oke, berarti setelah dihias pun kita harus masukin ke kulkas dulu, baru kemudian boleh dimasukin diletakin di cupcake-nya gitu ya?
Betul, betul. Jadi di buttercream di cupcake sendiri nggak boleh lumer, di kue di hiasannya juga nggak boleh lumer. Oke. Tapi untuk buttercream yang tadi dioleskan di cupcake itu perlu kita masukin kulkas nggak cupcake-nya atau nggak apa-apa di ruang terbuka aja? Karena ini tadi baru keluar dari kulkas, jadi masih keras sih, jadi nggak perlu dimasukin dalam kulkas lagi. Karena kalau keras juga mentega pas keras juga nggak bisa nempel. Jadi harus kayak konsistensinya bikin kalau menghias kue pakai buttercream ini agak tricky karena biasanya saya bolak-balik masuk kulkas sih karena konsistensinya terlalu lembek, terlalu keras. Jadi bolak-balik aja. Bolak-balik paling makan waktu sih bikin beginian. Padahal kelihatannya mungkin kayak cuma menghias kue, tapi Kayak ternyata ya. triknya itu panjang juga ya. Betul. Oh iya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Cemal 9, bahan yang digunakan untuk tulisan di atas kue agar tidak cepat meleleh apa ya Kak? Mungkin sama tadi penjelasannya dengan yang untuk bikin buttercream atau enggak nih Bu? Kalau untuk tulisan, tadi kan mungkin buttercream untuk hiasan, tapi kalau untuk tulisan apakah berbeda atau sama? Supaya nggak cepat lumer ya, biasanya untuk tulisan, iya sama aja, biasanya saya menggunakan buttercream juga. Tipsnya, trik and sama, jadi menteganya nggak boleh meleleh, nggak boleh lembek sih pas lagi bikin mixing buttercreamnya, kan kita kocok tuh, terus kocok juga nggak boleh terlalu lama karena dia akan lembek sih. Jadi secukupnya saja, emang sudah halus, jadi baru boleh dipakai gitu, tapi jangan terlalu halus sampai dia balik lagi kelumer lagi, jadi agak percuma, maksudnya kayak udah kita kerasin terus kita kocok kelamaan lumer lagi dia. Berarti tadi yang harus diperhatikan, masukin ke kulkas untuk dia bisa keras, tapi kemudian pas mixernya juga jangan terlalu lama supaya dia nggak lumer lagi gitu ya. Betul. Ya. Coba lihat di kulkas ya, udah belum. Bas. Mungkin bisa sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Agnieo. Gimana cara kita bisa meyakinkan pembeli untuk beli kue yang kita jual? Mungkin belum dikenal, tapi gimana nih cara dari Bu Cynthia untuk meyakinkan pembeli untuk beli si Bex? Biasanya, kalau saya sih mulainya biasanya dari pertama dari family pasti ya, dari keluarga, dari teman dekat. Kita mulai kayak kasih dulu nih kuenya, mereka udah tahu enak kuenya, mereka bisa sharing ke orang-orang lain untuk mencoba kue kita sih sebenarnya. Dan kadang kalau memang diperlukan kita kasih kayak free tester gitu loh, kebetulan ke teman-teman dan kerabat terdekat sih, jadi mereka tahu kalau kue kita enak. Dan mereka akhirnya next time mereka kalau misalnya ada acara, mereka akan order dari kita sih, begitu. Jadi ada usaha duluan dari kita untuk mungkin kasih free bahkan. Jadi kita harus kasih dulu sih sebenarnya. Jadi kan kalau nggak kan orang nggak tahu ya kalau misalnya kue kita ternyata rasanya enak gitu, maksudnya mereka sesuai selera. Jadi kita harus pancing dulu supaya mereka tahu rasanya dan mereka akan beli kalau memang sesuai dengan selera sih. Yeah. Ini udah kita mau lihat hasil yang dari kulkas. Okay.
Wow. Ganti dulu ya sebentar. Minta nomor 5. Nomor 5. Ini mungkin butuh yang lebih kecil ya untuk si menghias pinggirnya gitu ya. Untuk ngisi sih sebenarnya karena ada kayak bagian tengahnya agak kosong gitu. Kira ya. Kulit nyari kulit. Ini itu ada minta warna putih dong. Putih. Sama kantong plastik lagi yang segitiga Sorry. Oke. Berarti itu tadi tengahnya diisi supaya nggak kelihatan kosong, baru kemudian nanti akan ditambah yang putih lagi ya. Betul. Isi dulu daunnya. Ini pakai warna hijau supaya ada efek daun gitu ya, Ci. Betul. Oke, wah udah kelihatan cantik sekali. Tapi kalau yang kecil seperti yang hijau itu perlu bisa langsung tanpa harus dimasukin ke kulkas dulu gitu ya? Yang daun ya? Yang bagian daun ya? Daun tetap harus dimasukin ke dalam kulkas karena kalau enggak dia karena dia lumer dia jatuh gitu. Karena kan kemiringannya ada kemiringan kan. Jadi kalau misalnya goyang dikit takutnya jatuh gitu. Jadi tetap harus masukin ke dalam kulkas. Tapi berbeda dengan yang bunga bisa langsung diaplikasikan di cake-nya gitu ya? Betul. Nggak perlu masuk kulkas lagi ya maksudnya. Jadi kurang lebih wah, jadi cantik sekali nih sahabat Nova. Ada paduan pink, bunga besar dan bunga kecil, juga tadi ada bunganya juga, terus ada tambahan warna putih ya Ci untuk dia mungkin jadi lebih cantik. Jadi lebih kayak bunga yang belum mekar gitu. Seperti itu. Berarti kalau yang besar-besar kayak bunganya tadi itu kita harus pisahkan dulu, dibuat dulu di luar cupcake-nya. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak daun dan juga tadi yang bunga belum mekarnya itu bisa langsung diaplikasikan.
Betul, betul. Oke, sip. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri live kita hari ini, karena tadi udah langsung lihat gimana cara buat dan menghias cupcake. Tapi mungkin ini juga pertanyaan, karena selain buttercream yang paling sering digunakan adalah meses. Ini pertanyaan dari Cemol 9, meses yang paling mudah nempel meses jenis apa, atau mungkin caranya seperti apa supaya dia nggak kemana-mana gitu? Kalau untuk chiffon dari kita itu kebetulan kita menggunakan produk premium ya, jadi pastinya bukan yang harganya paling mahal lah kita pakainya. Jadi meses itu memang dari rasa, dari teksturnya sudah bagus sih dari sananya. Jadi untuk penggunaannya juga mudah. Kayak biasanya kalau misalnya di chiffon yang biasanya saya buat itu, saya buttercreamin dulu semuanya. Terus karena kalau ditepuk-tepuk kan agak lama ya kalau misalnya kita tepuk satu-satu gitu ya, jadi di-rollin gitu. Jadi kita buat meses banyak ke dalam satu wadah, terus kita rollin dia punya kuenya ke meses tersebut. Jadi kayak mesesnya akan penuh, nutupin buttercreamnya. Jadi padat sih. Dengan cara seperti itu paling cepet, paling efisien. Berarti tadi pertama-tama harus pilih meses yang bagus dulu gitu ya? Bagus gitu. Karena udah pasti kalau misalnya menggunakan meses bagus, pasti rasa udah pasti terjamin, tekstur juga terjamin. Dari segi itu sih. Jadi menggunakan yang premium begitu. Oke, dan juga tadi caranya paling mudah adalah di roll gitu ya, Ci? Betul. Paling cepat. Oke. Untuk terakhir nih, untuk penutup kita di sore hari ini, kira-kira mungkin dari Ibu Cynthia bisa memberikan sedikit tips agar bisa memulai bisnis kue lah, apalagi yang membutuhkan hiasan-hiasan kue. Oke. Jadi kalau memang kalian suka buat kue, memang ada hobi untuk buat kue, jadi coba terus sampai memang resepnya sudah, yang balik lagi tadi saya bilang, kalau saya memang sudah puas dengan kayak resep, dengan produk sendiri gitu. Jadi kalau memang kalian sendiri juga mau makan produk itu, jadi baru kalian mulai kasih ke kerabat atau teman-teman terdekat untuk coba. Jadi dari mulut ke mulut mereka akan dengan sendirinya produknya akan laku gitu, maksud terjual. Nanti pasti akan pelan-pelan ada yang beli, dari mungkin dari teman-teman dekat dulu, nanti lama-lama orang-orang lain yang nggak kenal juga pasti akan order gitu. Jadi produk kualitas makanannya harus dijaga dulu. Maksudnya dari situ dulu memang sudah pede dengan kayak kuenya, baru kita mulai jualan gitu. Oke, berarti tadi pede dulu dengan jualannya, pakai kualitas yang baik, terus kita bisa kasih ke orang-orang di sekitar kita dulu gitu ya. Betul.